Halo teman-teman, Kak Fadil mau nanya nih, kamu pernah nggak nyari petunjuk buat melakukan sesuatu? Misalnya, kamu mau bikin suatu makanan, terus kamu bingung cara masaknya. Jadi kamu cari resepnya deh. Nah, kalau dalam bahasa Inggris, petunjuk untuk melakukan sesuatu itu namanya adalah procedure. Di video ini kita akan belajar tentang procedure, mulai dari definisi, struktur, hingga kaidah kebahasaannya. Kita mulai dari definisinya ya. Procedure is a text that gives instructions on how to make or to do something. Procedure adalah teks yang memberikan instruksi mengenai cara untuk membuat atau melakukan sesuatu. Tujuan dari procedure adalah untuk menjelaskan bagaimana sesuatu dibuat atau dilakukan dengan langkah-langkah yang berurutan. Oke, sekarang kita akan bahas tentang jenis-jenis procedure ya. Nah, procedure terbagi menjadi dua jenis. Yang pertama adalah untuk menjelaskan cara membuat sesuatu, seperti resepi atau resep untuk membuat suatu makanan. Dan yang kedua adalah untuk menjelaskan cara melakukan atau menggunakan sesuatu. Contohnya, manual atau petunjuk untuk mengoperasikan suatu alat elektronik. Oke, sekarang kakak akan kasih kamu satu contoh procedure yang termasuk ke dalam jenis pertama yang menjelaskan cara untuk membuat sesuatu. Yuk kita baca bareng. How to make French toast. Ingredients: 2 slices of bread, 1 egg, 1 teaspoon of sugar, a quarter cup of milk, 1 tablespoon of butter. Utensils: a bowl, a fork, a pan. Steps: first, break the egg and put it in the bowl. Second, pour the milk slowly into the bowl and then add the sugar. Next, mix the egg, milk, and sugar together by using the fork for 1 minute. After that, dip the bread slices in the mixture. Coat both sides evenly. Then, melt the butter in the pan. Take out the bread carefully and fry each side for 2 minutes on the pan. Finally, when all sides turn golden brown, serve the French toast. Now I have a question for you. The objective of this text is to A. Explain the materials to make French toast. B. Inform the readers about French toast. C. Tell how to make French toast. Jawaban yang tepat adalah C. Teks yang kamu baca tadi adalah contoh dari procedure yang berfungsi untuk menjelaskan bagaimana cara untuk membuat atau melakukan sesuatu. The purpose of a procedure is to tell how to make or do something. Pertanyaan di sini menanyakan tentang objektif atau tujuan dari teks ini, yang berarti bukan untuk menjelaskan bahan untuk membuat French toast atau untuk memberitahu pembaca tentang French toast secara umum. Akan tetapi untuk menjelaskan cara untuk membuatnya. Nah, kamu tadi sudah baca satu contoh procedure dari jenis yang pertama, yaitu tentang cara membuat sesuatu. Nah, sekarang kakak ada lagi nih contoh dari jenis yang kedua, yaitu tentang cara menggunakan dan melakukan sesuatu. Kalau kamu lihat contoh teks dari jenis kedua ini, nanti kamu akan bisa lebih paham tentang kedua jenis procedure, sekaligus melatih listening serta menambah vocabulary kamu. Tapi kalau kamu ngerasa udah cukup lihat dari jenis pertama aja, kamu boleh juga langsung lanjut belajar tentang struktur dari procedure. Jadi, kamu mau lihat yang mana? Contoh teks tentang cara menggunakan penanak nasi, atau cara menulis daftar riwayat hidup, atau kamu mau langsung lanjut belajar tentang struktur procedure aja? Yuk update dan nikmati fitur Adaptonya. Nah, sekarang kita bahas tentang struktur dari procedure yuk. Procedure itu terbagi menjadi beberapa bagian. Bagian procedure yang pertama adalah goal, yang berisikan tujuan dari sebuah procedure. Goal ini biasanya kita temukan dari judul teks procedure. Yang kedua adalah materials,
yang berisikan informasi tentang apa saja yang dibutuhkan untuk membuat atau melakukan sesuatu. Materials terbagi menjadi dua, yaitu ingredients atau bahan-bahan yang dipakai dan tools atau alat-alat yang dibutuhkan. Nah, materials bisa kamu masukkan ke dalam teks atau bisa juga enggak kamu masukkan kalau memang tidak perlu. Dan yang terakhir adalah steps atau langkah-langkah untuk membuat atau melakukan sesuatu. Steps ini berisi daftar urutan instruksi buat pembaca ya. Terus kalau dari contoh procedure tentang resep French toast yang kita baca tadi, bagian yang ini termasuk ke dalam struktur yang mana ya? A. Goal, B. Materials, C. Steps. Jawabannya adalah B. Bagian ini berisi informasi tentang alat-alat yang dibutuhkan untuk membuat French toast. Jadi, bagian ini termasuk ke dalam struktur material. Ingat ya, utensils itu adalah nama lain dari tools. Sekarang yuk kita analisis struktur dalam teks procedure ini. Bagian ini termasuk ke dalam goal. Karena judul dari procedure mengungkapkan tujuan dari teks, yaitu bagaimana cara membuat French toast. Bagian berikutnya termasuk ke dalam materials, yang terbagi menjadi dua, yaitu ingredients dan utensils. Terus, bagian terakhir ini masuk ke dalam steps, yang berisikan daftar instruksi cara membuat French toast. Oke, berikutnya kita akan bahas tentang kaidah kebahasaan dari procedure. Ada 4 ya. Yang pertama adalah imperative sentence atau disebut juga command, yang berarti kalimat perintah. Imperative sentence selalu menggunakan simple present tense dan selalu diawali oleh bentuk verb 1 dari action verb atau kata kerja yang melibatkan aktivitas fisik. Jadi ingat ya, dalam imperative sentence ini kita nggak usah pakai subjek di awal kalimatnya. Sekarang yuk kita lihat contohnya dalam teks tadi nih. Langkah ini memiliki 2 imperative sentence. Yang pertama adalah take out the bread carefully, yang langsung diawali oleh bentuk verb 1 take. Lalu ada juga imperative sentence berikutnya, yaitu fry each side for 2 minutes on the pan, yang juga langsung diawali oleh verb 1 fry. Ingat ya, imperative sentence itu tidak memerlukan subjek kalimat, tapi langsung diawali oleh bentuk verb 1. Now, let's try to answer this question. Blah blah blah, the dough for 30 minutes. The correct answer to complete this imperative sentence is A. Bake, B. Baked, C. We bake. Jawabannya adalah A. Karena kalimat ini adalah imperative sentence, maka kita harus mencari bentuk verb 1 untuk memulai kalimatnya. Pilihan B salah karena berbentuk verb 2. Dan pilihan C juga salah karena imperative sentence tidak memerlukan subjek kalimat seperti we. Maka bentuk verb 1 yang melengkapi imperative sentence ini adalah bake. Dan kalimatnya menjadi bake the dough for 30 minutes. Nah, kaidah kebahasaan berikutnya adalah adverb of time atau keterangan waktu. Biasanya, adverb of time menandakan berapa lama kamu harus melakukan sesuatu. Contohnya, dalam teks ini kita temui keterangan waktu for 1 minute dan for 2 minutes. Terus, dalam procedure, kamu bisa juga temukan adverb of manner atau keterangan cara bagaimana melakukan sesuatu. Contohnya gini nih. Pour the milk slowly. Yang berarti kamu harus menuangkan susunya secara perlahan. Contoh lain adverb of manner adalah evenly. Berikutnya kita bisa juga temui adverb of sequence atau disebut juga time sequencer dalam procedure.
Adverb of sequence ini biasanya diletakkan di awal kalimat dan digunakan untuk menunjukkan urutan instruksi dalam membuat atau melakukan sesuatu. Adverb of sequence bisa menggunakan ordinal number atau angka urutan seperti first atau second. Kamu bisa juga gunakan kata next, after that, atau then. Nah, untuk langkah terakhir, kamu dapat gunakan finally atau lastly. Seperti di teks ini, instruksi terakhirnya menggunakan adverb of sequence finally. Jadi, procedure text memiliki beberapa kaidah kebahasaan ya, seperti imperative sentence dan adverb of time, manner, and sequence. Oke, sekarang kamu sudah belajar tentang aspek-aspek dari procedure text, yaitu definisi, struktur, dan kaidah kebahasaannya. Nah, kalau cara menjawab soal tentang procedure gimana ya? Yuk kita cari tahu caranya di video berikutnya. See you there!